Waduh, Halo, mantap. Nah, ini kita lagi mau bikin sesi baru nih di channel YouTube saya nih. Jadi, kalau channel YouTube siap. saya kan biasa saya ngomong sendiri nih. Nah, kali ini Ya, saya mau gali-gali dan ngobrol-ngobrol sama seorang sahabat nih. Tapi boleh gak nih, siap. perkenalin diri dulu nih, backgroundnya, nama, panggilan, domisili, latar belakang, dan sebagainya. Yuk, cerita. Oke, halo teman-teman followersnya Petrus Jakub Channel ya di YouTube. Perkenalkan nama saya Iqbal Hansen Iksan, biasa dipanggil Hinro ya. Jadi ingat aja ya kayak lagu There's a Hinro. Nah, aku tuh backgroundnya sebenarnya dulu sempat kuliah di STAN dan jadi ASN di Kemenq RI, jadi anak buahnya Bu Sri Mulyani tahun 2004 sampai 2008. Udah gitu aku resign eh, karena belum 10 tahun ikatan dinasnya, jadi aku ada bayar ganti uang kuliah ke negara kayak gitu. Nah, habis itu aktif di dunia network marketing, main MLM binary, terus terakhir sekarang aku di insurance di Allianz Syariah kayak gitu. Oke. Tadi apa, anak buah Ibu Sri Mulyani di 2000 berapa? 2004 sampai 2008 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, waktu itu Bu Sri Mulyani di periode pertamanya SBY itu masuk melakukan reformasi birokrasi waktu itu. Itu bukannya kerjaannya udah bagus banget ya kalau di bagian maksudnya kayak sorry, Kemenq itu bukannya PNS ya dan, eee, impian semua orang buat kerja di sana ya? Oh iya, benar. Kemenq itu negara ya, jadi kita bekerja untuk negara dan adalah dulunya disebutnya pegawai negeri sipil, sekarang dirubah jadi aparatur sipil negara ASN gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak terlalu, aku nggak move sih. Kalau PNS, terus kan main MLM tuh di binary plan itu sebenarnya ada singkatannya juga, PNS juga, pekerja network sejati. Asik. Asik. Nah terus sekarang jadi ASN, aparatur sipil negara, aku di Allianz Star Network sama-sama ASN. Nah, so emang di sana tuh impian banget ya buat teman-teman kita, mungkin millennials, Gen Z atau Gen X juga kan promoting karena ada kayak security di masa depan, kamu bisa dapat pensiunan gitu-gitu kan, Betul punya betul. jabatan struktural dan lain-lain. Nah, eh, sebenarnya orang tua aku juga PNS, kakekku juga PNS gitu. Aku kayaknya pengen do something different nih, karena waktu di kampus tuh ada bedah bukunya Robert Kiyosaki mengenai cash flow quadrant, di mana Oh, kita tuh kan uh, ada 4 kuadran kan, yes. employee, self-employed, business owner, dan investor. Nah, aku jadi terinspirasi tuh kalau PNS kan bagus banget itu adalah employee side-nya. Kalau kamu mau lebih bagus lagi, kamu disarankan untuk pindah ke business owner dan investor. Nah, jadi Mmm, based on itu sih sebenarnya. Terus aku juga pengen kayaknya mau do something different lah di keluarga aku, semuanya udah PNS. Aku pengen be different gitu. Terus ada juga kata-kata bijaksana yang bilang, if you what stops you from a great life is a good life. So kehidupan saya udah good nih kemarin-kemarin ya kan. Mau sorry sorry cobain lah great life tuh kayak, sorry sorry, what stop you apa? ya gimana gimana. What stop you apa sorry tadi? What stop you from a great life, From yang a great menghentikan kamu life? dari kehidupan yang luar biasa is a good life gitu. Jadi Oh gitu. di dunia ASN itu kan bagus banget ya, uh, Yes. impact-nya juga bisa untuk seluruh negara. Tapi as an employee, saya bisa providing untuk keluarga dengan oke. Okay. Tapi saya kalau di dunia network marketing itu, either di MLM atau di insurance gitu, impactful life-nya itu kayaknya bisa ajakin yang lain-lain juga nih untuk yuk kita kaya bareng misalkan gitu. Kalau di ASN kemarin aku banyak teman saudara yang nanya ada lowongan nggak gitu.
Aku bilang, wah itu it's not up to me gitu ya, it's up to pemerintah gitu. Tapi kalau di network saya bisa bagiin kuenya ke semua orang gitu. Jadi intinya saya tuh senang berbagi sebenarnya gitu. Nah, I see. karena saya senang berbagi, niat saya keluar dari Kemen QRI juga salah satunya adalah saya mau berbagi jabatan saya ya, walaupun waktu itu baru staff karena baru masuk. Nah, saya kasih kesempatan buat putra-putra daerah yang Hmm, pengen banget masuk ke Kemenq kan. Kalau saya tetap di situ, saya nggak ada spot gitu. Jadi saya kasih spot saya buat teman-teman yang lebih kepengen gitu ke situ. oh Kayak jadi gitu sih, Bro kacamatanya berbeda Petrus. ya dengan keluar malah berbagi spot posisi ASN tersebut ya. Terus respon orang Yes. tua gimana itu? Respon orang tua aku sih sedikit kaget ya kan, karena papa papa juga di Kemenq kebetulan. Beliau dosen di STAN dulu tapi beda jurusan. Beliau dulu di akuntansi, aku di perbendaharaan negara, treasury. Jadi kalau di Kementerian Keuangan tuh yang paling terkenal pajak ya. Nah, pajak itu habis cari duit, dia taruh duitnya di kita, di treasury, di perbendaharaan negara. Nah, kita yang menyalurkan ke seluruh Indonesia, ke kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan kayak gitu. Ada anggaran yang diajukan. Jadi pajak tuh kayak bapak, treasury tuh kayak ibu yang bagi-bagiin duit gitu. Oke. Nah, orang tua kaget, tapi karena akunya bisa kasih reasoning yang jelas, udah gitu juga tetap punya income, dan bahkan waktu dulu aku keluar itu di Kemenq misalkan aku dapat A gitu ya, Ya. jumlah gajinya waktu itu. Nah, pas aku jalanin MLM itu aku bisa dapetin A-nya itu sampai kali 6 sebulan. Jadi mereka, oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Wow. Itu jalanin MLM-nya pada saat eh, resign atau sebelum resign? Waktu itu rencananya kan, bukan rencananya, ceritanya. Waktu itu tuh aku 2 tahun di Kemenq, terus aku ambil kuliah lagi D4. Nah, waktu itu sebenarnya aku udah kenal dunia network marketing kan dari kuliah kan. Kayak yang Yes. tadi aku udah cerita bahwa aku dapat buku itu, bedah buku di kampus. Nah, waktu itu tuh aku sebut aja ya, speakernya tuh orang Network 21 MW. Nah, kita semua diundang ke Bapindo Plaza, ada DSP gitu, BOP ya, Business Yes. Opportunity Presentation-nya MW waktu itu. Tapi aku nggak datang, temenku yang datang. Terus gitu ada temen yang lain ngajakin CNI. Terus aku bilang sama papa, gak usah, nanti kamu nggak fokus kuliahnya. Kan kalau di STAN, kalau IP-nya nggak sesuai standar, langsung DO kan. Jadi nggak jadi tuh. Nah, habis itu ternyata tanteku main binary plan World Quest waktu itu. Nah, jadi dari Oh, dari kuliah tante. karena tanteku yang ngajakin, papaku jadinya ya udah deh, tapi jangan ganggu kuliah ya gitu. Jadi aku dari kuliah udah mulai belajar main network marketing itu. Jadi dosen ngajar, aku juga ngajar tuh. Sebelah aku sharingin MLM apa Wow. waktu itu Jadi gitu. dari kuliah pun udah Nah, punya penghasilan. ya karena kan aku kerasa papa udah kasih uang jajan sih, cuman kayaknya kan kalau udah kuliah tuh kepengennya banyak kan, jadi pengen cari another source of income lah gitu. Selain Ya. aku juga ada ngajar anak SMA waktu itu, ngajar bahasa Wow. Inggris gitu. Terus aku main ini juga MLM gitu. Nah, pas aku di kuliah itulah, setelah ganti beberapa kali MLM, aku baru sukses pas di lagi ngambil D4 waktu itu. D4 ujian lagi di STAN supaya ambil D4. Ada banyak sih teman-teman yang ngambilnya di UI, di mana boleh gitu kan. Cuma aku pengen yang gratisan. Karena waktu itu masuk UI lumayan mahal ya gitu kan. Jadi aku udahlah masuk D4 aja. Nah, di D4 itu karena banyak waktu tugas belajar, tanteku yang lain ngajakin aku ke gelang Amega tuh, gelang magnet. Waktu itu ada gelang kesehatan gitu, titanium, di baliknya ada magnet. Nah, di situ aku bisa dapat, aku cerita sekitar 50 orang yang beli gelang itu. Terus karena ini MLM ya, mulut lewat mulut, Yes. tiba-tiba ada papanya temanku tuh sembuh dari stroke. Akhirnya di sebelah kiriku tuh ada 2.500, sebelah kananku 1.000 gitu. Jadi ada 3.500
manpower waktu itu, gelang terjual lah. Dan aku dapat duit satu pasangnya $30. Jadi 30.000 Wow, dolar ceritanya dapat. Waktu itu tahun 2007 sampai 2009 umurku tuh baru berapa ya? Aku lahir 84. 23 sampai 25 lah. Kayak gitu. wow. Berarti Lumayan kan? udah oke banget dong. Maksudnya dari kayak begitu udah oke banget dong. Tapi eh, sekarang ada di Allianz, di Booster. Yes. Mm-mm. Nah, boleh ceritain nggak apa yang membuat berpindah nih dari yang udah menikmati hasil luar biasa di MLM, tapi Mm-mm. sekarang beralih ke Allianz? Eh, Sebenarnya aku bukan orang yang seneng pindah-pindah gitu ya. Kemarin tuh pindah gitu karena most of MLM companies itu manajemennya kadang-kadang eh, apa ya kesandung gitu ya, ada mismanagement lah, ada apalah, jadi sehingga mereka either bankrupt atau mereka rubah plan, yang plannya itu jadi kecil komisinya, terus akhirnya tim kita terbang tuh ke perusahaan yang lain kayak gitu kan. Nah waktu itu ada salah satu leader besar, itu leader crossline namanya Ko Henderson. Beliau sama beli gelang Amega juga. Habis itu aku tanya, oh kok jalanin ini ya? Enggak, aku beli aja nih sama Ugun waktu itu, top leader kita. Oh iya, terus kok jalanin apa? Allianz gitu. Wah, aku langsung blocking. Aku bilang, oh Allianz, nggak usah nawarin aku ya, aku udah nasabah. Biasa ya kalau ketemu agent asuransi gitu. Terus akhirnya, oh iya, enggak, aku nggak nawarin kamu, tenang aja. Terus akhirnya kita tukeran nomor telepon, terus besok-besokannya beliau ajak ketemu kan. Nah, mau ajakin Allianz, terus aku pas lagi ada di Mangga 2 nih, terus aku bilang, ya kesini aja kok, itu ada MLM baru lagi. Pas beliau datang, aku yang presentasi duluan. Oh, Habis semangat itu lah ya. beliau baik banget beli. Terus dia baik banget, dia beli itu MXB namanya kan, iCharge itu buat penghemat bensin. Nah beliau waktu itu kan pakai Panther, jadi ya belilah gitu. Terus akhirnya beliau nggak jadi presentasi aliansnya. Next year-nya aku telepon dia, oh sama tahun baru ya gitu. Indro gimana, apa kabar, tumben nih telepon ya, udah lama gitu. Hmm. Iya, ada apa lagi yang baru, kata dia. Ya kan, oh iya Terus, dong, tahun baru, semangat baru, perusahaan baru gitu kan. Terus akhirnya iya kok aku mau ketemu. Ya udah ketemu aja di Central Park ya, kata dia kan. Waktu itu Central Park baru buka, masih banyak tenan yang belum buka juga. Aku datang, dia datang, aku ajak upline-ku. Terus waktu itu TVI Express. Terus wah kok di sini kita bisa dapat $10.000 berkali-kali gitu. Terus Pak Henderson, top leader siapa? Masih Bugun gitu. Wah produknya apa? Travel vouchers. Dulu aku sama Bugun pernah travel vouchers, terus nggak bisa dipakai. Aku nggak berani gitu kata dia kan. Ah nggak mungkin kok, itu kan Bugun pasti dia nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau kamu mau jalanin itu boleh, kamu jalanin aja. Tapi kalau aku sih khawatir tahun depan tuh dia tutup gitu ngomongnya kan. Terus aku bilang, oh nggak mungkin lah kok. Ya udah gini aja, kamu kan udah jadi nasabah Allianz. Aku mau bantu kamu supaya polisnya gratis gitu. Oh emang bisa gratis kok gitu, gimana caranya? Kamu kenalin aku 5 teman, nanti aku yang sharingin, kalau mereka closing kamu gratis 2 tahun. Apa, 2 tahun kan 24 bulan, kok banyak amat, bukannya 5 orang 5 bulan aja gratis. Enggak kan, komisinya 20% 2 tahun. Oh iya 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 ya, boleh juga nih ya kan. Nah, terus dia bilang, kamu kan baru merit nih, nah, udah nge-hang lagi. aku butuh asuransi lagi.
Sebelum beliau ada banyak agent-agent asuransi lain yang ngajakin aku juga, bahkan di Allianz juga ada, cuman aku nggak mau gitu karena mereka nggak jadi downline-ku dulu. Oke. Gitu Bro, sorry. ceritanya. Yes, Sorry tadi koneksi agak agak terhambat, keputus ya. Yang mana? keputus sedikit. Jadi di bagian yang Ko Henderson cerita apa namanya bisa gratis itu boleh boleh dibantu ulang nggak? Tadi sebab agak agak Oke, itu. ya jadi sebenarnya kan prinsipnya mirip ya sama kayak di MLM ataupun di company-company konvensional kan ada yang namanya customer get customer. Hmm, Misalkan kita download apps apa gitu kan, ya, bank-bank digital tuh nanti kita dikasih duit lah 10.000 20.000 saldo gitu kan, mirip ya kayak gitu. betul. Cuman kalau di insurance itu sebagai nasabah yang puas, kita boleh nih apa namanya referensiin ke teman saudara gitu. Kenapa sih kamu ambil gitu kan? Nah, kalau berhasil ada 5 teman yang kamu bantu, jadi bahasanya kita saving people, kita membantu orang bukannya jualan. Kalau jualan kan jadi burden kan, jadi beban gitu, beban pikiran ditolak orang kita baper. Tapi kalau saya mau nolong kamu, saya mau kasih kamu uang besar warisan instan, ditolak kan jadi nggak baper. Dan actually mereka juga nggak nolak, lagi nunda. Once mereka ada uangnya, terus sayanya tetap jaga hubungan baik, most likely mereka kontak saya lagi tuh. Kamu masih Hmm, di Allianz gak? Masih. Aku mau deh buka sekarang gitu. Kemarin soalnya belum ada budgetnya kayak gitu. Nah, jadi itu kalau misalkan dapat 5 nasabah, 20% kali 2 tahun. Jadi kan gratis tuh, 100% kan. 5 kali 20, 100% kali 24 bulan. Jadi polisi bisa free selama 2 tahun kayak gitu. oke, Itulah jadi mulainya. gratis 24 bulan ya. Jadi tertarik Siap. tertarik itunya. Jadi langsung tuh begitu Ko Henderson ngomong seperti itu memutuskan di saat itu juga atau menunda dulu nih? Saat itu juga. Saat Karena itu kan aku juga. udah nundanya setahunan, ya kan, setahun yang lalu udah dia sempat mau sharing tapi aku nggak kasih kesempatan dia sharing. Jahat banget deh. Maaf ya Ko Henderson. Oke, Gitu. berarti udah sorry, berarti udah ngejalanin bisnis alians ini dan pastinya ada yang didapat lebih dong dari menjalankan MLM yang kemarin. Nah, boleh tahu nggak secara finansial dapatnya apa dan secara non finansial dapatnya apa? Mungkin nggak perlu sebut nominalnya juga nggak apa-apa, tapi eh, mungkin berapa kalinya juga boleh disebut ya. Mungkin secara non Ya, finansial, ya, ya. apakah dari waktu, apakah dari dapat jalan-jalan, dapat teman baru, apa bantu orang. Nah, boleh dibantu ceritain nggak? Apa saja ya nih yang udah didapat dari bisnis Allianz? Ya. Jadi serunya di insurance bisnis itu sebenarnya tuh financial dapat, non financial juga dapat. Nah, waktu di bedah buku Robert Kiyosaki itu kan yang di encourage sama dia, kita semua tuh punya financial freedom sama time freedom kan. Dua itu yang di Yes. emphasize di MLM Business Network Marketing. Nah, di sini itu leader-leader kita tuh ajarin 3. Yang satu lagi adalah mind freedom. Jadi kamu Mind bebas stres, kamu freedom. bebas pikiran. So freedom of time, freedom of financial, sama freedom from stressful life ya. Nah, yang bahkan ada yang keempat itu impactful life, di mana kamu bisa impacting other people's life ya. Mereka juga punya great life bareng-bareng gitu. Nah, yang tadi Bro Petrus bilang jalan-jalan itu udah pasti ya, dalam dan luar negeri itu aku pernah dapetin, ada uh, dapetin jalan-jalan cruise juga ke 3 negara kayak begitu. Jadi di Allianz itu setiap tahun ada kontes-kontes untuk kita bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri gratis, dibayarin sama Allianz first class, tinggal bawa koper. Nah, uang sakunya juga kan udah 2 minggu sekali ditransfer sama Allianz. Kalau di kantoran kan salary sebulan sekali. Kalau di insurance di Allianz itu kita dapat commissionnya based on commission, nggak ada salary sih. Tapi sky is the limit gitu. Nah, income aku sekarang ya kurang lebih 2 digit lah, tapi belum 3 digit. Kalau Ko Henderson udah 3 digit.
Bahkan beliau sekarang income-nya 500 miliar sebulan. Ajib ya. Wah, Wow, itu jadi 500 miliar bolehlah per bulan, berarti ya 500 sebulan. jutaan per bulan. Gitu. Nah, jadi dulu kan ada hadis ya, yang hadis bilang utlubu ilma walau bisi, tuntutlah ilmu sampai negeri China. Dulu waktu aku di MLM aku sempat dapat jalan-jalan ke Cina, ke 4 kota, Guangzhou, pokoknya 4 kota lah, ke Makau Oke. gitu, terus Shenzhen gitu lah. Nah, di situ aku ngomong sama orang China di sana bahasa Inggris, dia nggak ngerti, dia ngomong bahasa Mandarin, yang nggak ngerti. Pas di Central Park, ketemu Pak Henderson kan, beliau ini Chinese Bojonegoro, jadi Oke. bahasa Indonesianya berlogat Jawa, mirip kakek aku tuh dari sisi mama tuh dari Purworejo gitu. Jadi aku bilang, wah, Hmm. suhu ya kan, angkat aku jadi muridmu, suhu ya kan gitu. Jadi hmm, ya itulah serunya gitu. Nah, ya, itu dari segi finansial. Terus aku juga kemarin sempat bisa beli apartemen kayak gitu kan. Terus Wow. bisa merit juga kayak gitu. Nah, jadi secara finansial cukup oke nih. Nah, terus secara time freedomnya, wah udah time freedom banget. Jadi aku tuh dari 2008 sejak jalanin MLM itu di network marketing bisnis, kita bisa atur waktu sendiri kan. Jadi aku nggak pernah macet-macetan kalau pagi gitu. Tunggu agak siangan ya bikin janji temu kan, pagi juga orang masih pada sibuk. Ya jam 10 lah, jam 12 ke atas kan baru bikin janji temu gitu. Nah, jadi eh, time freedomnya itu sih yang keren banget. Nah, terus kalau reuni nih, kata teman-teman aku tuh, kok lo kayak nggak berubah ya gitu. Iya dong, gue kan masih kuliah. Teman-teman aku tuh udah berubah jauh gitu. Udah bapak-bapak banget ya kan. Nah, ya karena mungkin nggak stressful tadi ya kan, kalau Hmm. ada bos apa ada target yang harus dicapai yang dimarah-marahin apa segala macam itu kan bikin bikin cukup stres juga kan. Nah, di dunia people business ini itu bisa dibilang stress free gitu. Kalau kita ngerti people skill, kita belajar mengenai how to win friends and influence other people, ada bukunya tuh, itu sangat seru deh kita ketemu orang setiap hari. Jadi itu sih, financial dapat, non financial dapat, sama keluarga baru. Jadi di tim Oke, keluarga saya, baru. leaders di booster ini tuh bukan we are like family, bukan like family, but actually we are family. Cuman nggak satu darah aja ya kan, gitu. Kita nggak saudara, tapi tetap lah kalau diurut ke atas kan kita memang saudara, keluarga dari Adam dan Adam dan Hawa. Hawa. Iya, makanya kita agak mirip ya, Pet. Oh gitu. Maksa. Nah itu sebentar, mind freedom ini, freedom from stressful life ini maksudnya gimana ya? Bukannya Ya, kalau bukannya kalau balance bisnis, life. bukannya kalau bisnis itu atau kerja itu pasti ada tekanan ya? Iya, betul. Ya pasti sih ada tekanan, tapi jauh lebih sedikit tekanannya. Karena misalkan Oke. kalau di Allianz gini kan, kita ini kan berpartner sama perusahaan nomor 1 dunia, ya kan, Hmm. di bidang financial services. Bisa di search di Forbes, semua perusahaan asuransi lain itu di bawah Allianz secara pengelolaan asetnya ya, gitu. Dan Allianz sudah ada di 70 negara gitu kan. Di Indonesia juga gede banget, investasinya ada di Formula E kemarin jadi sponsor, dan di Ancol tuh jadi ada Allianz Eco Park kan. Terus kalau yang senang bola ada 8 stadion bola di seluruh dunia, bahkan Bayern Munchen, terus Barcelona sama Juventus itu sahamnya ada Allianz punya juga, dan F1 Formula One. So karena dia saking besarnya, saya nggak perlu pikirin branding gitu. Saya tinggal Hmm. sebut aja nama dia terus kamu Google gitu kan. Jadi udah nggak Oke. stres pikirin branding. Itu satu. Kedua, mereka punya tim operation management yang luar biasa cekatan kan. Klaim cepat, ada teknologi easy claim, bisa langsung cair gitu dalam seketika, cashless, udah langsung pulang kayak gitu kan. Terus klaim-klaim yang besar misalkan jiwa, sakit kritis dan lain-lain itu juga klaimnya cepat banget gitu, bisa seminggu 3 hari
Ini paling lama mungkin 2 bulanan ya kalau kasusnya dia baru buka rekening terus udah kena resiko itu belum 2 tahun. Nah, tapi yang saya alami tuh kemarin ada klaim nasabahku itu cair langsung 2, sakit kritisnya sama meninggalnya langsung diklaim pada saat meninggal. Jadi dia meninggal karena gagal paru. Itu baru bayar 4 tahunan, udah sempat tarik tunai juga. Nilai polisnya tuh tinggal 350.000 nilai tunai, 300.000. Tapi pada saat itu Tuhan panggil dia dan saya carikan 600 juta. Itu luar biasa banget. Kalau Tuhan panggil sebulan berikutnya itu mungkin nilainya udah nol, udah nggak bisa cair. Waduh, Gitu. Jadi benar-benar ya ini jadi ya. ya tolong menolongnya tuh berasa banget. Jadi stress free kan. Ada sih klaim yang nggak dibayar, tapi setelah di cross check ternyata Om ini udah kena diabetes. Cuman waktu di kuesioner kesehatan pertama anaknya nggak tahu dan Om ini juga mungkin lupa ya. Jadi bilangnya nggak ada gitu. Dan karena memang beliau juga masih sangat aktif bekerja gitu. Tapi setelah 7 bulan, 8 bulan buka polis, tiba-tiba gagal napas juga, terus meninggal pas dokter otopsi dokter yang merawatnya itu katanya cause of death-nya tuh DM, diabetes mellitus. Nah akhirnya itu nggak cair, tapi diterangkan karena begini-begini. Habis itu ajaibnya itu preminya dia 3 juta sebulan dipulangin sama Allianz 20 juta. Jadi kayak cuma 1 juta potong admin atau entah itu kebijaksanaannya Allianz atau gimana. Tapi waktu itu polisi preminya dipulangin padahal kita udah dapat komisi loh, nggak dikelobek. Itu luar biasa banget. Jadi stress free lah, dari sisi itunya tuh stress free. Tugas saya kan tinggal gampang, tinggal mempromosikan aja Allianz sesuai dengan pengalaman saya sebagai customer kan, which is itu udah biasa saya lakukan. Kayak ibaratnya ada tukang bakso enak nih, ya kan? Wah, saya makan di situ enak, tinggal nunjuk gitu. Kan nggak ada stresnya. Kalau dia mau makan syukur, nggak mau ya udah, gitu. Yang saya maksud nggak ada stresnya. Kalau Seperti itu, yang udah Petrus. 4 tahunan itu dan meninggal itu dia laki-laki apa perempuan? Yang cair Cowok, dia 600 juta itu. seorang suami usianya 47 tahun waktu meninggal, buka polis tuh sekitar umur 43 ya berarti, dan waktu itu dia punya anak bonus. Jadi anaknya masih umur 3 tahun. Anak yang pertama mau masuk kuliah kedokteran di UGM. Itu istrinya pas cair, thank you ya, makasih. Ini actually nasabahnya agentku. Nah agentku ini udah nggak di Allianz lagi, jadi aku yang bantu ngurusin. Gitu. Jadi nasabah-nasabah Allianz, don't worry kalau agentnya sudah nggak aktif, ada leadernya yang akan in charge untuk jadi servicing agent dan pasti dibantuin. Dan itu ada di polis teman-teman. Tinggal ditelepon aja tuh nomor si leadernya itu atau kontak agentnya kalau dia udah nggak aktif, minta kenalin ke leader kayak gitu. Nah si anak yang mau kuliah ini akhirnya dapat biaya untuk kuliah dan sekarang udah lulus kedokteran. Wow. Gitu. Dan waktu itu adiknya dia yang masih 3 tahun itu pas aku datang ke rumahnya isi formulir klaimnya aku bantuin. Ini anak happy banget gitu ya, ceria, ketawa-tawa, terus dia lari-lari, terus tiba-tiba berhenti di depan aku, terus dia gini, papa gitu kan. Terus aku, ini anak apaan sih gitu, papa gitu. Terus kata mamanya gini, bukan dek, itu om. Terus dia ketawa, terus dia lari-lari lagi, muter-muter, balik lagi, papa. Ini 2 kali. Terus aku kan bengong, aku senyum aja kan, halo gitu. Terus si mamanya bilang, bukan dek, itu om gitu. Nah aku waktu itu nggak kepikiran apa-apa kan. Pas di kantor aku submit form klaimnya, temanku bilang, aku ceritakan, terus temanku bilang, jangan-jangan itu benar ada bapaknya di sebelah lu tuh, lu ngurusin dia nggak gitu kan. Aku baru, oh iya bisa jadi ya gitu. Jadi seru banget gitu ngurusin bantuin nasabah klaim tuh seru banget. Gitu. Itu istri bekerja gak? Istrinya kebetulan bekerja, tapi udah resign waktu itu di Indosat, pensiun dini dan buka usaha travel umroh kayak gitu. Tapi waktu itu juga
lagi kurang oke lah dia ceritanya gitu. Jadi dia sangat terbantu dengan uang ini gitu, yang 600 juta itu untuk anaknya lanjutin kuliah kedokterannya itu gitu. Jadi itu satu. Yang kalau yang paling gede itu ada pas COVID kemarin Delta, itu ada nasabahnya Teh Fristi ya, tim aku di Karawang, dia punya nasabah di Subang. Ini juga usia polis baru 2 tahun, umurnya 32 tahun. Di umur 34 dia Februari bilang, Teh saya mau ganti dong ahli warisnya, jangan istri saya, anak saya aja gitu. Terus si Teh Fristi bilang, kenapa jadi anak? Ada masalah? Enggak gitu. Oh ya udah, kasih aja datanya gitu kan, nanti kita ganti. Nggak sempat kasih data, itu bulan Februari. 4 bulan kemudian Juni istrinya telepon bilang bapak udah nggak ada gitu kena COVID. Waduh, itu polis sempat nggak bayar juga beberapa bulan ya. Jadi untung karena unit link, kan ada orang yang anti unit link ya. Nah, ini bagusnya unit link tuh di sini, pada saat dia gagal bayar karena masih ada nilai tunai, itu akhirnya dibayar. And you know what, cairnya 1,1 miliar. Dia cuma bayar premi 750 ribu kali 2 tahun. Jadi baru 18 juta ya. 18 juta cair 1,1 M. Gitu. Nah, yang mengejutkannya lagi ternyata si suami ini punya utang bisnis 600 juta. Nah, jadi ini bisa untuk perlindungan hutang juga. Jadi istrinya masih dapatlah 500 juta ya. Jadi buat teman-teman pebisnis atau di luar sana yang punya hutang, boleh buka polis asuransi jiwa untuk proteksi. Karena bahaya loh kalau kamu meninggal terus punya utang, itu nggak jadi masuk surga kata Pak Kiai. Oh gitu, waduh, Gawat nanti. Iya, penting nanti juga di ya. akhirat ditagih dulu kayak gitu. Nah, kalau punya polis asuransi jiwa syariah itu kan halal. Jadi kamu langsung bisa lunas hutangnya, keluarga tidak stres gitu ya, nggak sedihnya nggak double, udah kehilangan kamu terus ditinggalin hutang kayak gitu. Itu dia gagal Gitu sih bayar, Bro Petrus. berapa bulan? Dia gagal bayar berapa bulan ya? Sekitar 2 atau 3 bulan gitu. Kan pandemi kan, terus udah Iya, gitu iya, dia iya. kayaknya kena COVID gitu-gitu. Ada either terganggu usahanya atau karyawan dia kena diskon penghasilan. Wah, waktu COVID tuh ada istilah baru, diskon penghasilan. Ada yang diskonnya 30%, 50%, atau 100% itu dia di PHK. Itu opening mind banget ya, mind blowing, karena orang jadi sadar bahwa ternyata saya itu perlu ya sumber income baru gitu. Nah, makanya recruiting orang ke insurance lebih gampang sekarang. Kamu punya sumber income bagus banget, tapi perlu nggak menurut kamu punya sumber income baru? Yuk bikin polis kamu gratis, kayak gitu. Nah, tadi kan cerita tentang pengalaman bantu nasabah klaim. Ada gak pengalaman bantuin agent atau mungkin orang lain? Tadi kan sempat ngomong katanya impactful life ya. Yes, Berarti hidup kita berdampak untuk orang di sekitar kita, bener gak sih? Itu artinya gitu gak sih? betul. Nah, boleh gak cerita seperti apa sih impactful life itu? Nah, jadi impactful life itu kayak gini. Setelah aku punya nasabah-nasabah, terus aku sharing sama mereka. Kamu kan sekarang buka polis nih, berarti kamu udah aman nih, keluarga kamu udah aman gitu ya kan. Tapi amannya itu baru 50%. Terus dia, oh kenapa 50%? Aku harus buka polis lagi ya, gitu kan. Ya buka polis lagi boleh, tapi nanti aja kamu sendiri yang jadi life changernya. Kita kan kalau di Allianz disebutnya life changer ya. Kita Oke. mengubahkan kehidupan diri sendiri, kehidupan saya dan teman-teman keluarga sekitar saya gitu. Jadi maksudnya gimana? Kayak contohnya waktu saya sharing ke adik saya Puput ya, Putri. Saya bilang sama dia, Put, ayo buka polis nih gitu. Uh, because I love you gitu. Terus dia bilang, oh emang ahli warisnya aku gitu. Ya enggak juga sih, ahli warisnya tetap anak istri gue gitu kan.
ini nih apa namanya bohongan nih gitu. Bener, karena kan kalau misalkan ada resiko sakit kritis atau yang berat-berat gitu, misalkan butuh 1 miliar nih, kamu nggak perlu berantem sama suami kamu untuk ngutangin aku gitu, karena aku udah ada asuransi sendiri gitu kan. Oh gitu ya, iya juga ya kata dia kan. Nah, terus aku bilang, kamu cinta juga gak sama gue? Iyalah namanya kakak adik gitu kan. Iya. Ya udah, lu tanda tangan di sini, lu buka polis ya, biar lu kalau ada apa-apa jangan ngutang ke gue. Jadi as simple as that gitu, kita sharing ke teman kan atau ke saudara. Saya dapat bilang, ya juga sih ya, cuma 5-10% dari joint income masukin ke sini untuk dapat proteksi yang besar gitu. Akhirnya dia oke. Nah terus dari awal tuh aku ajakin dia, yuk ikutan jadi life changer gitu. Kamu kan temannya banyak, bisa kita bantu tuh mereka semua gitu. Karena menurut kamu yang punya resiko kena sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal siapa aja? Semua orang ya kan? Iya, nggak ada yang kebal juga kan. Nah kalau mereka kena, mereka kan deket sama kamu, ada kemungkinan nggak ngutang ke kamu atau minta sumbangan? Ya ada ya. Ya udah, daripada pada saat itu terjadi kamu pusing mau bantu tapi dananya juga terbatas, mending dari sekarang ajakin mereka saling tolong menolong dengan konsep tahunnya asuransi Allianz Syariah. Kita tuh dana hibah kan, kita saling tolong menolong gitu. Nah terus dia bilang nanti deh, masih sibuk gitu kan. Nah tapi setelah 3 tahun waktu itu, karena waktu itu si Puput masih kerja di Pertamina tuh waktu itu dia, dan dia lagi kuliah S2 di UI. Nah setelah 3 tahun akhirnya dia aku tiap tahun lah pokoknya setiap ketemu dia ngajakin aku jadi agent, lu nggak bosen bayar premi gitu kan. Nah akhirnya dia setelah 3 tahun, ya udah coba besok datang ke kantor ya, ntar aku kumpulin teman-teman nanti yuk bantu presentasi. Nah dari 6 teman kantornya dia, 4 langsung buka polis, langsung mau gitu kan. Wah akhirnya dia semangat, gampang ya gitu kan, cuman gitu doang. Ya akhirnya dia mau belajar, terus dia abis itu tapi dia juga nggak belum fokus di Allianz. Jadi Allianz ini bisa jadi side job teman-teman. Kalau teman-teman masih sibuk, jadi side job aja nggak apa-apa. Tapi once si Puput udah married dan terus mau punya anak, yang namanya millennials zaman now kan, educated women kan maunya anaknya itu full ASI sama dia dan dia punya quality time 24 hours gitu kan. Nah, so Puput memutuskan untuk resign dari kantornya. Nah, by the way, Puput ini dulu sama kayak aku, lulusan dari STAN, habis itu dia S1-nya UGM, S2-nya di UI, dan dia cum laude akuntansi, guys. Wow. Keren ya. Nah, jadi dia sempat kerja di Bank Mandiri, di ODIP. Itu di ODIP itu calon direksi Mandiri lah ya, calon pejabat-pejabat Mandiri, jadi dia jalur khusus. Nah, tapi karena dia muslim yang sangat taat, dari SMA dia udah pakai hijab, pas dia ngerasa nggak nyaman karena ada silang pendapat ya, ada ulama yang bilang di bank konvensional itu riba haram, ada juga yang sebagian kecil bilang nggak apa-apa gitu, tapi mayoritas bilang haram. Jadi dia memutuskan untuk keluar, terus dia pergi ke Pertamina. Terakhir dia karena sibuk banget di Pertamina bisa pulang jam 2 pagi, pas sudah married suaminya bilang, kamu cari yang gampang-gampang aja kerja, jangan pulang pagi gitu ya kan, karena dia auditor. Akhirnya dia jadi admin di perusahaan training ya, dari Amerika gitu. Nah, bosnya baik, pas dia melahirkan, ya udah lu WFH aja 3 hari, 2 harinya ke kantor. Tapi pas anaknya udah umur 6 bulan, dia bilang, bos kayaknya gue mau tiap hari di rumah aja, gue mau resign gitu. Jadi gue mau sama anak gue terus gitu. Nah disitulah aku bisa masuk lagi tuh. Nah kamu kan udah di rumah terus gitu kan, terus anakmu udah 3 tahun, pas itu pas pandemi tahun 2020. Nah di 2020 itu dia akhirnya memutuskan, ya udah deh aku mau jalanin Allianz gitu kan, Allianz Syariah. Dia mau fokus di situ. Aku bilang leader-leader kita ini, Ko Henderson dan kawan-kawan dan banyak teman-teman itu keturunan Tionghoa dan non Muslim Put, tapi mereka tiap hari dakwah ekonomi syariah. Nah kamu kan pakai hijab dari SMA, menurut kamu perlu juga gak untuk bantuin mereka nih gitu? Masa yang dakwahin yang non Muslim?
Put bilang, iya juga ya, harusnya aku berdakwah. Iya, kamu kan pakai hijab, lebih cocok gitu. Kamu branding di Instagram, jangan cuman posting anakmu aja gitu kan. Ibu-ibu biasa posting anak gitu kan. Iya, Nah, kamu iya. bikin edukasi finansial, apalagi kamu orang ekonomi, kamu lulusan S2 gitu. Kamu punya figur otoritas lah gitu. Akhirnya dia setuju. Oke deh, A gitu kan. Nah, akhirnya dia ikutan kita di 2020 Januari dia datang ke kantor untuk training. Ternyata di Oh. Maret pandemi kan, wah Hmm. pusing juga nih, gimana ya, nggak bisa ketemu orang. Justru ternyata pandemi membawa berkah. Kalau di industri lain kan 80% mungkin bangkrut atau terganggu ya. Kalau di industri insurance itu justru mantul. Nah, Puput banyak teman-teman WFH diajak Zoom, ya kan, WA call segala macam. Terus dia juga diundang sama berbagai platform Islami ya, ada UMA gitu-gitu ya, untuk sharing mengenai perencanaan keuangan. Dia malah naik jadi leader tuh tahun itu, jadi business partner, income-nya mau 10 juta. Terus di tahun 2000 terus dia dapat janjian ke China. Tahun 2021 dia dapat eh, jalan-jalan ke Dubai, dan dia naikin satu business partner di grupnya dia. Jadi aku bersyukur banget bisa bantuin adikku sendiri, adik kandung kan. Terus income-nya udah mau 20 juta gitu kan. Nah, di tahun 2022 itu dia dapat jalan-jalan ke Korea, dan income-nya udah mau 30-an gitu. Nah, terus di tahun 2022 itu, di tahun 2023-nya dia dapat banyak banget. Di 2022 itu yang dia dapat banyak. Dia jadi MDRT, terus dia jadi rookie Blue Star Unit. MDRT itu produksi pribadi 550 jutaan. Rookie Blue Star itu unitnya itu 600 juta. Terus dia juga dapat jalan-jalan ke Labuan Bajo waktu itu dari Syariah. Jadi, nah yang China Dubai itu dicairin karena masih pandemi ya. Jadi duit, Pandemi. guys. Wah, keren kan? Nah, jadi duit, terus dia buat nambahin buat ini. Dia ganti mobilnya CR-V jadi BMW. Jadi dia kasih hadiah suaminya, karena suaminya senang BMW, ganti aja sayang jadi BMW gitu. Nah, dia di 2003 tuh BMW seri 5 dia ganti kayak gitu. Terus di 2023 surprisingly pas Maret itu dia kasih lihat dia punya income tuh udah tembus 50 juta. Dia bilang, waduh Wow. makasih banget ya A. Dulu diajakin ke Allianz ya kan, nggak pernah bosen ngajakin bertahun-tahun gitu ya kan, karena persisten, dan dianya juga anaknya baik, terus mau diarahkan ya kan. Jadi eh, penuh berkah lah gitu, sharing asuransi syariah itu penuh berkah. Jadi seperti juga yang Pak Jokowi bilang, Indonesia ini mau dijadikan negara pusat ekonomi syariah dunia. Nah, selain Bank BSI yang sudah spin off ya kan dari bank-bank Mandiri Syariah, apa mereka bersatu jadi BSI, Allianz juga tahun 2023 ini menjadi Allianz Syariah, sudah pisah company sama Allianz Life Indonesia, udah spin off yang syariahnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, market Indonesia kan boleh dibilang hampir 90% umat Islam. Nah, dan market Indonesia juga baru 8% yang ngerti sama insurance, yang punya asuransi swasta. Jadi masih sangat besar banget, dan pemerintah itu mencanangkan untuk merekrut 10 juta agent. Hari ini baru ada 500 ribu. Jadi kita perlu buka lapangan kerja 9,5 juta ke millennials, Gen Z, ya kan, Gen Y, karena sekarang bonus demografi, nyari lapangan kerja susah, ya udah sih nggak usah kerja aja, karena Nabi juga bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu perniagaan, ya kan. Hmm. Nah, kenapa kita perlu rebutan yang 9 itu kan berniaga gitu. Nabi Muhammad kan juga bisnismen, saudagar ya beliau itu gitu, bertransaksi juga sejak zaman dulu sama China ya, beli sutra, beli keramik, beli kertas itu ke China gitu. Jadi makanya hari ini aku sangat encouraging teman-teman, yuk kita hijrah nih. Sunnah Rasul tuh jadi pendakwah loh, ya kan. Abis itu setelah dari jadi pedagang terus jadi pendakwah, membawa ajaran Islam. Nah, ekonomi syariah itu bisa dibilang salah satu part of dakwah gitu. Hmm. Sama lah kayak aku encouraging si Puput juga. Put, kalau kita pergi ke Tanah Abang, kamu ke Tanah Abang, kamu lihat nggak yang jualan baju muslim siapa?
Kalau nggak orang Padang, orang Chinese ya kan. Saudara-saudara betul. kita yang keturunan Tionghoa sama nih. Di insurance juga begitu. Ternyata yang banyak dakwah ekonomi syariah itu sama aja kayak di Tanah Abang gitu. Nah, yuk kita join forces untuk sama-sama bantu saudara-saudara kita punya ekonomi yang kuat. Gitu, bro. Jadi dia income-nya dapet dan waktu sama anaknya pun juga dapet ya. Sama sama suami Dapet, pun dia bahkan setiap dia hari bisa. sekarang. Iya, dia tuh sekarang tiap hari antar jemput anaknya. Terus udah gitu, dia bisa melakukan hobinya dia yang dulu nggak pernah kesampaian. Dia main softball sekarang di Senayan sama suaminya juga. Terus dia kemarin akhirnya 2023 kemarin kan udah nggak pandemi. Koreanya dia jalan sama Labuan Bajo. Awal tahun dia sama suaminya ke Labuan Bajo. Di September itu ke Korea bareng-bareng honeymoon. Nah ini adalah tips juga dari Ko Henderson. Ko Henderson kan Katolik. Beliau bilang nggak boleh cerai nih pasangan Katolik. Jadi tipsnya supaya nggak cerai itu setiap tahun honeymoon dipaksa sama Allianz. Kayak gitu Oh makanya gitu. Ko Jadi Henderson honeymoon. sekarang ya kan Cihanzilanya gimana udah flawless lah ibaratnya ini suami Iya, iya, idaman iya. tiap tahun diajak jalan-jalan ke luar negeri dikasih barang-barang branded ya kan dikasih supir dikasih Tesla kalau mau pacaran pakai Porsche 2 pintu kalau mau Waduh. family time pakai Palisade ya kan wah enak banget gitu nah itulah masa depan kita di dunia insurance kalau kita follow the leader kayak gitu Pat. Oke, tadi kan sempat nyinggung soal Puput datang ke pertemuan. Itu pertemuan apa sih? Terus juga ada singgung juga soal booster. Itu Mm-mm. apa sih booster dan kenapa sih milih di booster dan kenapa harus Allianz? Sedangkan kan perusahaan asuransi banyak nih. Ya memang sih karena nggak Ya enak sama mungkin awalnya nggak enak sama Co Henderson. Tapi pasti ada reasonnya dong. Kenapa harus booster dan kenapa harus Allianz? ya nah Puput itu datang ke acara agensi kita ya. Jadi kan kita tuh di Allianz tuh kayak punya universitas kan, kayak punya akademi bisnis gitu. Jadi aku juga waktu rekrut Put, aku bilang, Put, lu kan S2, lu ada niat terusin S3 nggak? Ada sih, cuma nantilah cari beasiswa gitu. Oke, kalau lu lagi cari beasiswa, Allianz ada beasiswa nih, S3, tapi lu nggak dapet ijazah. Maksudnya gimana? Iya, kita buka sekolah bisnis ya kan. Lu 3 tahun kuliah di sini, dan kuliahnya lu nggak harus 3 kali seminggu. Waktu dia S2 kan 3 kali seminggu tuh. Dan dia bayar ratusan juta lah. Nah di sini lu gratis. Bedanya apa? Kalau lu di luar sana kan lu dapat sertifikat doang nih ijazah, ya kan? Waktu itu gaji lu naik nggak Put? Enggak. Jabat lu naik nggak? Enggak. Nah kalau di Allianz lu nggak dapat sertifikat ijazah, tapi lu dapat jabatan naik jadi business partner dan income lu naik jadi ratusan juta gitu setelah 3 tahun itu 100 juta income lu kalau IP lu 4 kalau IP lu 2 ya 50 juta lah gitu kan kalau IP lu 1 25 juta kalau IP lu setengah 12,5 juta masih 3 kali UMR juga oke banget nggak dia pikir bener juga ya gitu nah jadi dia waktu itu datang ke kelas kita setiap hari Senin atau Sabtu gitu boleh pilih mana kalau bisa dua-duanya lebih bagus kayak gitu. Nah dia waktu itu hari Senin datangnya. Nah si Puput itu hari ini membuktikan income dia 50 juta ternyata IP dia 2 gitu kan. Tapi keren banget. Itu happy Kuliah banget gratis dia ya. kata. Berarti konsepnya dirubah ya. Jadi kuliah gratis di Allianz itu berarti yang ngajar siapa nih? Nah, kalau yang ngajar itu practitioners gitu, para leaders. Nah, bedanya kuliah di luaran sana kan yang ngajar itu dosen ya. Dosen kan keren banget dia ilmunya sangat tinggi secara akademis gitu kan, theoretically kan. Nah, uh, kalau di Allianz itu dosen-dosennya itu nggak pinter-pinter amat lah secara akademis, tapi mereka praktisioner gitu. Bahkan banyak juga leader-leader di Allianz yang cuma tamatan SMP tapi income-nya bisa 400 juta gitu. Ada yang tamatan SMA income-nya bahkan 4 miliar sebulan loh gitu. Jadi Tamatan SMA income 4 miliar sebulan.
Bisa. Heeh, bisa gitu. Jadi Allianz itu lucu banget di luaran sana kita kejar degree, tapi income-nya justru nggak segede orang bisnis gitu ya. Emang kita kan konsepnya bisnis bukan kerja. Kalau kita bisa bangun grup, bisa eh, buka ke seluruh Indonesia ya, cabang kantor-kantor itu di bawah kita, itu kita seperti buka cabang bank. Tapi kalau bank kan ownernya adalah si bank itu, tapi kalau kantor agency yang punya adalah leader, kita yang punya, kayak gitu ceritanya Bro Petrus. Oke, gila ya. Ini dengar kayak begini sih Hmm. menarik banget ya, kuliah S3 gratis kalau IP-nya 2 aja udah 50 juta. Waduh, tahu gitu Mm-mm. kuliah di sini ya pasti ya, banyak orang pasti mau dong ya. Nah, sekarang Ya, eh, mau tanya lagi nih, Bro. Kemarin sempat ngelihat di sosmednya itu ikut acara Booster BP Gathering. Itu acara apa sih? Terus apa sih yang didapat dari acara itu? ya. eh Tadi kan ada pertanyaan juga ya, kenapa sih pilihnya Alliance dan Iya, Booster gitu. iya. Sebenarnya nggak ada yang harus di dunia ini guys, ya kan? Nggak ada yang harus. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya itu adalah eh, nikmati aja konsekuensi atas pilihan-pilihan kita, pilihan-pilihan saya. Nah, kenapa saya memilihnya di Alliance dan di Booster gitu ya? Em, Sebenarnya kalau dibilang memilih betul, dan satu lagi juga kayaknya jodoh juga sih, karena pertama kali saya tahu asuransi Alliance gitu. Dulu tahunya dari agent ini baru pindah dari Prudential ke Alliance waktu itu gitu. Nah, jadi sama ya kayak di kantor dimanapun itu agent itu juga suka pindah-pindah lah ya untuk cari Iya. peluang yang lebih Iya. bagus kayak gitu. Nah, mau di Prudential, mau di Alliance, mau dimanapun itu bagus semuanya gitu, karena semuanya bisa Hmm, memberikan proteksi yang maksimal. yes. Dan semua perusahaan asuransi itu sudah ratusan tahun dan membantu banyak sekali rakyat di Indonesia gitu. Oke. Nah, karena waktu itu pertama kali saya kenalnya Allianz, saya buka polisnya Allianz, jadilah saya eh, jadi agentnya juga di Allianz. Karena ternyata pas setelah di compare dengan beberapa company, Allianz punya program dari segi produk itu kompetitif, bisa dibilang juga murah ya, lebih murah juga, dengan premi yang sama dapat uang pertanggungan 2 kali lipat. Terus dari segi marketing plan-nya juga untuk para leader itu lebih mudah dijalanin. Nah, dulu aku inget tuh waktu sekolah, guru-guru bilang kalau kamu ujian, kerjain soal, kerjain dulu yang mudah gitu kan. Nah, Ya. di Allianz itu cuma ada 2 layer untuk jadi top leader. Pertama, kamu jadi bisnis eksekutif, terus kamu punya omset 25 juta premi aja sebulan, kamu udah jadi top leader, namanya bisnis partner. Nah, saya itu sudah setara bahkan sama Ko Henderson dan sama leader-leader lain yang income-nya ratusan juta dan miliaran. Beda omset Hmm, aja nih, ya kan? Secara oke. presentasi komisinya udah sama, cuman omsetnya yang berbeda. Nah, itu PR saya untuk mengembangkan jaringan saya gitu. Jadi very simple karena sistemnya lebih simple, terus udah gitu proteksinya juga, cost of insurance lebih murah, dan kalau disandingkan dengan berbagai perusahaan asuransi lain, boleh dicek di Forbes ya kan, atau di Fortune 500, itu si Allianz ini ternyata nomor satu gitu di seluruh dunia dari segi kelola aset. Nah, saya bersyukur banget sih, saya berjodoh pertama kalinya langsung sama Allianz, saya nggak perlu ngelirik-lirik perusahaan asuransi lain juga gitu, karena udah nomor satu. Nah, kalau saya yang belum nomor satu, nah itu PR-nya di saya. Karena si Allianz sudah kerjain PR-nya dia bukan yang paling tua, tapi dia nomor satu di dunia. Kayak gitu Oke, guys. I see, I see. Oke. Nah, kayaknya udah agak panjang nih. Jadi ada gak nih Iya pesan nih panjang juga ya. pesan untuk teman-teman semua di luaran sana yang belum punya proteksi dan juga belum punya nih penghasilan atau bisnis yang impiannya mereka. Ada gak pesan untuk mereka dan belum Ya, belum gabung juga dengan agensi apapun? ya betul. Betul. Nah, kalau aku boleh
kasih apa ya, sharing dari hati nih. Jadi aku tuh senang berbagi kebaikan gitu kan, karena kan sebarkanlah kebaikan itu kan perintah Tuhan di semua agama ya kan. Terus berbuatlah baik sama semua orang seperti kamu pengen diperlakukan. Nah itu yang saya coba terapkan ke tim saya dan juga teman-teman semua di luar sana. Ini based on my um, experience. Jadi aku suka pakai analogi ini juga. Kalau misalkan uh, di luar sana orang sepeda motor tuh rodanya 2, mobil rodanya 4, masih ada satu ban serep, jadi ada 5. Nah, most of the people di Indonesia itu cuma punya satu sumber income. Itu seperti badut pakai satu sepeda roda 1. Artinya dia kalau ditoyor sedikit, ada guncangan sedikit, jatuhlah dia, bener gak? Makanya banyak suami-suami yang istrinya disuruh kerja juga, jadi rodanya 2 kayak motor. Nah, ini juga belum terlalu balance ya, lebih gampang jatuh. Kalau mau kayak Bajai, punya bisnis 3 ya kan. Nah, joinlah di bisnis asuransi. Kenapa? Bisnis asuransi ini di Indonesia masih blue ocean market. Ya kan? Kenapa blue ocean market? Bayangin dari 180 juta penduduk, baru 8% yang punya asuransi. Dari 8% itu, 90%-nya nggak ngerti isi polisnya apa karena dia nggak enak sama agennya dia buka polis, bukan karena dia ngerasa butuh gitu. Nah, jadilah terang di keluarga kamu supaya keluarga kamu bisa terproteksi. Banyak kan orang yang bilang, wah asuransi penipu gini gitu ya, itu karena mereka belum ngerti. Kalau asuransi penipu logikanya, nggak mungkin negara kita establishing BPJS, itu kan asuransi negara yang diwajibkan ke seluruh warga negara Indonesia. Bahkan kalau nggak punya BPJS, nggak bisa bikin paspor, nggak bisa perpanjang SIM gitu-gitu ya. Nah, terus kalau kamu keluar negeri, semua negara maju itu wajib punya asuransi pendidikan. Misalkan kamu mau terusin pendidikan LPDP nih dari Departemen Keuangan, dari Kemenkeu, mau kuliah ke Korea, Amerika, ke Australia, ke Inggris, kemanapun, itu wajib ada asuransi. Kalau nggak, kamu nggak boleh masuk negara itu. Kamu mau jalan-jalan, kamu wajib punya travel insurance. Termasuk kamu mau masuk ke Mekah, kamu mau umroh dan mau haji, itu kamu wajib punya asuransi. Jadi kalau ada orang Islam yang masih bilang asuransi syariah itu haram, nah itu kata Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden dan dulu Ketua Majelis Ulama, beliau bilang berarti sang umat ini belum mengerti fatwa Majelis Ulama Indonesia dan seluruh dunia, karena seluruh dunia itu mau menghalalkan asuransi syariah. Jadi kalau ada satu ulama pun yang masih meragukan kehalalan asuransi syariah, itu ibarat sapu lidi, dia sebatang. Nah, majelis ulama dan ulama-ulama seluruh dunia itu sapu lidi. Fatwanya mana lebih kuat, lidi sebatang sama seluruh itu. Nah, saya mengencourage teman-teman semua, jangan cuma jadi pengguna, ya kan? Jangan cuma jadi pemakai, tapi jadi pengedar sekalian. Jadi dakwahlah ekonomi asuransi syariah. Iya, kalau kamu pemakai kan kamu bangkrut nanti ya kan. Dapur nggak ngebul. Itulah kenapa istri kamu mengharamkan pakai asuransi. Nggak usah pak, nanti dapur aku nggak ngebul, aku nggak bisa beli skincare ya kan. Nah, tapi kalau tadi udah 3 sumber income, ajak istri kamu juga jadi agent. Kayak Bro Petrus nih, istrinya juga jadi agent ya kan. Nah, ini udah punya 4 sumber income, berarti ini kehidupan kamu sudah aman, sentosa, damai, sejahtera. Surga di bumi, surga di akhirat juga ya kan. Kalau kamu di dunia income kamu 100 juta, wah, jalan-jalan keliling dunia itu kan surga dunia guys. Baiti jannati ya kan, rumahku, surgaku. Nah, terus kamu punya polis wakaf buat asuransi syariah diwakafkan. Waduh, itu juga nanti surga di akhirat insya Allah dapat. Jadi mau fulfillment dalam hidup ya kan. Nah, yuk kita sama-sama join jadi nasabah atau pemakainya Allianz Syariah dan juga pengedarnya sekalian guys. Bahkan Allianz ada juga loh asuransi utamanya buat mobil kamu, rumah kamu, semua dari A sampai Z ada. Nggak usah kasih komisi ke agent lain, kasih ke istri kamu aja nanti. Dan untuk pendidikan anak-anak kamu. Keren kan?
Berarti ada juga gitu nih, kayak. buat rumah ada, mobil ada, travel ada, syariah ada, life ada, kesehatan ada, semua ada nih. Oke, tadi ada pesan nggak nih buat orang-orang yang belum punya proteksi atau asuransi dan kenapa sih penting punya yang namanya asuransi? Oh iya bro, jadi penting banget ya pastinya buat kita buat punya insurance, punya asuransi. Pesan-pesan buat teman-teman semua adalah dalam hidup memang kalau di sekolah tuh kita kan nggak diajarin mengenai financial literacy. Nah, di sini kita perlu belajar sendiri nih. Jadi kalau hidup kita kan ada financial goals kan, dari titik A ke titik B. Nah, itu supaya mencapai financial goals itu kan kita maunya SIP, benar nggak? SIP itu ada singkatannya, Saving Investment Protection. Nah, kalau kita sampai nggak punya protection, itu saving sama investment doang. Nah, orang Indonesia tuh biasanya sadar sama dua itu. Nah, jadi saving sama investment kalau disingkat jadinya SI. Si, Nah, kalau SI itu mati dalam bahasa Cina ya kan. waduh, paham Nah, juga nih. kehidupan Bahasa kita, Mandarin iya hebat ya, dong. mantap, mantap. Iya, kok kehidupan kita jadinya bukannya SIP tapi mati justru. Si, Karena oh, ujung-ujungnya ya kan jatuh tuh habis tanpa protection tuh kayak kalau kita naik ular tangga ya mainan kita waktu kecil tuh udah mau di ujung tiba-tiba ada resiko kehidupan ya kan sakit kritis misalkan wah itu harta yang sudah dikumpulkan turun lagi ke bawah jadi nol lagi. Nah kisah-kisah gitu kan banyak kita lihat ya di infotainment ya sampai banyak yang benar. jual-jual aset kayak gitu jadi yang tadinya mau meninggalkan aset harta warisan buat keluarga amit-amit justru malah meninggalkan hutang gitu malah habis bahkan bisa meninggalkan hutang itulah kenapa pentingnya kita punya asuransi nah itu terus yang kedua lagi juga karena kalau di Indonesia kan mayoritas muslim ya itu ada hadis mengenai ingat 5 perkara sebelum 5 perkara jadi ada sehat sebelum sakit muda sebelum tua kaya sebelum miskin lapang sebelum sempit hidup sebelum mati. Nah, di hadis itu tuh ngajarin kita umat Islam untuk berjaga-jaga. Dan kalau diperhatiin, ini 5 hal ini sebelum 5 hal yang tadi itu mekanismenya bisa dicegah sama insurance, ya kan? Dan itu kayak sedia payung sebelum hujan, kayak orang vaksin dulu sebelum kena sakit, kayak gitu. Nah, dalam hidup kita juga perlu membeli proteksi atau kita saling sharing, saling sedekah di asuransi syariah untuk bisa saling melindungi dan saling menanggung, tolong menolong, kayak gitu, bro. Dan Gila, ingat, dalam banget jangan ya. cuman jangan cuman apa namanya jadi pemakai aja, ya kan? Jadilah Sekalian kita jadi pengedar. pengedar, iya kita jadi dakwahin tuh ekonomi syariah ini ke teman-teman kita yang lain supaya kita bisa saling melindungi. Kan konsepnya sama kayak arisan sebenarnya. Arisan tapi yang kocok ini qadarullah katanya, takdir dari Allah ya kan. Siapa yang kena risiko sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua itu cair dana besarnya. Jadi nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Gitu. Oke, berarti Mantap. peserta arisannya ini seluruh penduduk Indonesia yang terdaftar jadi peserta gitu ya. Betul, jadi member di Aliansi Syariah kayak gitu. Nah, konsepnya seperti itu memang. Jadi saling melindungi. Ingat nggak kalau kamu arisan, uang kamu kan nol ya Hmm. sebelum kamu narik. Nah, demikianlah konsep Oh, asuransi pada dasarnya gitu. Kayak BPJS kan juga nilai tunainya nol. Nah, tapi beruntung kalau kita ambil produk yang unit link, masih ada buffer investment. Pada saat kita nggak bisa bayar, gagal bayar, polisnya masih bisa tetap hidup. Itulah kayak kayak cerita yang tadi keunggulannya ya, produk. yang Iya, nasabah yang kayak cerita yang meninggal tadi. ya. Betul. Nah, nanti balik lagi lah ke preferensi teman-teman ya. Masyarakat kan ada dua mazhab nih, ada dua kubu nih. Kalau di Indonesia ada yang pro unit link, ada yang anti unit link. Mana yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya baik gitu. Karena dua-duanya di-provide sama perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia gitu. Itu cuma Tinggal masalah pilihan aja. tinggal kita mau
pro unit link atau anti unit link terserah kita. Yang penting ambil nih, yang penting Ya, punya lah ya. iya, yang penting ambil. Ambil semuanya juga boleh. Kenapa harus memilih ya kan? Kan ada produk-produk yang unit link itu keunggulannya banyak, yang non unit link juga ada keunggulannya juga gitu. Iya, Ya, biar di mix and match aja. biar nggak Mm-mm. taruh dalam satu keranjang ya, jadi dipisah-pisah gitu ya. Iya, betul. Terus Pokoknya misalnya budgetnya. Mm-mm. misalnya ada yang mau bisa kontak sama Bro Hindro di mana nih? Oh, bisa kontak aku di WA aku, bisa juga di 0813 1899 3938, atau bisa juga di Instagramku, bisa DM di iqbal.hanson.iksan. Terus bisa juga di Bro Petrus ya kan, pilihan teman-teman gitu, atau di Oke. keluarganya yang ada jadi agent atau siapa, itu terserah pilihan teman-teman. Kalau aku di Allianz kebetulan udah 13 tahun gitu, jadi nggak akan kemana-mana. I'm here and I'm honored to be at your service 13 gitu tahun kan. artinya udah berpengalaman ya, udah melewati proses klaim yang nasabah yang jelimet kayak gimana juga udah paham lah ya artinya ya. Ini Ya, nomornya saya bacain lagi ya. 0813 siap. 18 Hmm, 99 3688 benar. yes, betul. Instagram iqbal.hanson.iksan. Itu Yes, seperti di chat ya, benar ya. ya. Oke, thank you banget nih sharingnya nih. Ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menginspirasi banget. Harapan kita sih pastinya tentunya ini bisa bermanfaat buat banyak orang, makin banyak ya masyarakat Indonesia yang teredukasi, terbantu, dan segera join lah. Daripada kita menjadi perusahaan asuransi sendiri, bener gak sih? Kita Iya, betul. mendingan gabung sama yang bener-bener perusahaan asuransi. Dan jadi pengedar juga nih. Jangan cuman jadi jangan cuman jadi pengguna. Waduh, ini sih Pemakai, pengguna. iya mantap mantap. Sekali lagi thank you Ya, Bro Hindro udah hadir di siap. Zoom kita kali ini. Sampai jumpa di Mantap. Zoom-Zoom lainnya. Nanti kapan-kapan boleh ya. Ya, Kalau misalnya saya invite lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Rasanya sebentar banget ya kita ngobrol, tapi iya. nggak kerasa udah 1 jam lebih loh. Waduh, seru banget Mantap ya. sih. Ya, Kalau ngomong kalau beginian seru ngomongin banget. financial gitu. Benar. Oke, next time mungkin boleh Thank you, Bro bareng-bareng Petrus. sama ini ya, timnya mungkin sama Puput atau mungkin yang lainnya ya. Ya, yang tadi Oke. aku ceritain ya, adikku ya, Buput. Ya, ini bisa jadi bisnis keluarga juga loh. Kan banyak teman-teman yang mau bisnis bareng keluarga, bingung ya mau bisnis apa, terus modalnya juga bingung ya kan. Nah, ini bisa jadi pilihan yang luar biasa. Bisnis ini sub DN, ya kan. Ini Gimana tuh? last but not Subden gimana least. tuh? Jadi subden itu situasi ekonomi politik ya kan, itu nggak berpengaruh guys. Jadi tetap aja nih barangnya laku gitu. Terus uang, karena barangnya itu uang yang menjadi komoditas kan. Kita itu saling tolong menolong dengan uang cash yang besar, dan ini nggak ada orang yang alergi. Kalau misalkan produk kan ada yang orang alergi, misalkan apa, ya macam-macam lah ya. Kalau produk kan ada orang yang tidak cocok, tapi kalau uang, dari bayi yang baru lahir sampai orang yang udah meninggal pun butuh uang cash gitu. Apalagi beberapa suku kayak ada upacara kematiannya begitu mahal ya, ngaben misalkan. Daripada bayar ngaben 1 miliar, mending cicil dari sekarang nih gitu. Nanti pada saat kejadian, nah itu dibantu sama seluruh Indonesia. Nah terus udah gitu profitnya gede banget, karena kita kan modal untuk jadi life changer itu bukan ke Allianz, bahkan bayarnya ke AJI kan, ASI, Asosiasi Asuransi Syariah kita Indonesia, atau Asosiasi Jiwa Indonesia. Nah itu cuma 100 ribuan gitu. Nah kalau yang syariah, jadi profitnya gede banget. Sekali kita jual, kita bisa dapat 20% 5 tahun. Bahkan kalau yang unit link sampai
2 tahun, yang unitnya sampai 5 tahun. Terus sub D-nya itu duplikasinya gampang banget, cuman ngobrol-ngobrol gini aja kita udah transfer knowledge ini. Nah, udah bisa melakukan. Orang yang nggak ada pengalaman pun bisa dibantu sama senior-seniornya. Nanti tugas yang baru hanya mengundang yang senior-senior ini akan bantuin mereka untuk sharing. Jadi nggak mis-selling kan. Nah, habis itu sub DN. Nah, yang terakhir N. No stock. Banyak orang yang punya masalah di stok kan. Wah, dia perlu stok opnam, perlu ada barang baru, perlu ada apa namanya update. Nah, terus ada yang kadaluarsa. Wah, itu ribet banget ya. Itu lebih stres. Jadi bisnis konvensional itu juga keren, tapi dia tidak memiliki 5 hal tadi gitu. Makanya hari ini semakin banyak orang-orang di Indonesia, nasabah-nasabah yang ikutan jadi life changer. Ada tim aku juga yang direktur rumah sakit join, ada temanku pemilik pabrik itu juga join jadi life changer ya, padahal mereka sebenarnya nggak butuh duit gitu, tapi mereka mau berbagi ke masyarakat dan teman-teman sekitar, berbagi peluang kayak gitu. Thank you Petrus. Direktur join, pemilik pabrik join. Yes. Itu sih duitnya sebenarnya udah nggak berseri kali ya. Kalau udah punya pabrik, tapi tetap mau join karena alasan mau bantu orang. Wow, ini sih mulia banget sih. Iya, self fulfillment ya, kayak di teori Maslow kan, dia mau yang paling tinggi kan, mau self actualization kan, punya impactful life, itu sih sebenarnya. It's not just about the money. It's Gitu, not bro. about the money ya. Waduh, mantap. Mungkin suatu hari nanti kita bisa di tahap seperti itu ya. Mungkin Amin. hari Pasti ini sabar. motivasi kita berbeda, tapi nggak ada salahnya. Karena dengan melakukan ini, kita bakal ngebantu orang lain. Aduh, mulia banget nih bisnis ini nih. Oke, thank you Bro Yes. Hindro udah gabung di Zoom ini. Kita Thank you, Bro sudahi sampai di Petrus. sini. Yes. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya. Semoga apa yang ditabur Shalom. Om ini bisa Swastiastu. Ya. Oke. Yuk, thank you. Thank you. We're the one